Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dakwah Islam di Nusantara dan Asal-Usul Muhammadiyah. Materi ini disusun oleh yang pertama, Hani Maftuhah dengan NIM 10, yang kedua, Reni Sulistiani dengan NIM 16, yang ketiga adalah Dian Riandani dengan NIM 30. Kami adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama adalah teori masuknya Islam di Nusantara, yang kedua adalah proses perkembangan Islam di Nusantara, yang ketiga adalah corak Islam di Nusantara, dan yang keempat adalah kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Indonesia. Bab yang pertama, teori masuknya Islam di Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgronje dan J. Pitjnapel. Itu adalah gambar dari makam Sultan Malik As-Saleh. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya, peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabwik atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Berikut adalah gambar prosesi acara Tabwik. Teori yang ketiga yaitu teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, yaitu Raja Demak, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cinalah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian,
Yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir pada saat itu. Yang selanjutnya adalah proses perkembangan Islam di Nusantara. Ketika Islam datang di Indonesia, berbagai agama dan kepercayaan seperti animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha sudah banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Bahkan di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Misalnya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan sebagainya. Namun, Islam datang ke wilayah-wilayah tersebut dapat diterima dengan baik karena Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip perdamaian, persamaan antar manusia, menghilangkan perbudakan, dan yang paling penting juga adalah masuk ke dalam Islam sangat mudah hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak ada paksaan. Tentang kapan Islam datang masuk ke Indonesia, menurut kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963 di Medan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Menurut sumber lain menyebutkan bahwa Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Disebarkan langsung dari Madinah. Agama Islam masuk dan berkembang di Nusantara secara damai. Beberapa pendapat mengenai asal mula Islam masuk ke Nusantara. Yang pertama, Islam berasal dari Arab. Hal ini sesuai berita dari Dinasti Tang, pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya untuk mengisi bahan bakar kemudian ke Cina. Yang kedua, Islam berasal dari Persia. Hal ini karena di Indonesia ada aliran tasawuf seperti di Persia. Yang ketiga, Islam berasal dari India atau Gujarat. Dengan alasan unsur Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan yang ada di India dan bentuk nisan Malik al-Saleh menyerupai bentuk batu nisan di India. Selain itu, ada tokoh yang beralasan dari Gujarat. Islam masuk ke Nusantara bukan dengan peperangan ataupun penjajahan. Islam berkembang dan tersebar di Indonesia justru dengan cara damai dan persuasif, berkat kegigihan para ulama. Karena memang para ulama berpegang teguh pada prinsip yaitu tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Adapun cara masuknya Islam di Nusantara melalui beberapa cara, antara lain, yang pertama adalah melalui perdagangan. Pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India telah ikut ambil bagian dalam jalan lalu lintas perdagangan yang menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara pada abad ke-7 sampai abad ke-16. Para pedagang Muslim yang akhirnya juga singgah di Indonesia ini ternyata tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan dagang. Melalui hubungan perdagangan tersebut, agama dan kebudayaan Islam masuk ke wilayah Indonesia. Pada abad ke-9, orang-orang Islam mulai bergerak mendirikan perkampungan Islam di Kedah atau Malaka, Aceh, dan Palembang. Pada akhir abad ke-12, kekuasaan politik dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya mulai merosot karena didesak oleh kekuasaan Kertanegara dari Singosari. Seiring dengan kemunduran Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para mubaliknya semakin giat melakukan peran politik dalam mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha abad ke-13, berdiri kerajaan kecil yang bercorak Islam yaitu Samudra Pasai yang terletak di pesisir timur laut wilayah Aceh. Kemudian pada awal abad ke-15 telah berdiri kerajaan Malaka sejak saat itu. Aceh dan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai dan banyak dikunjungi oleh para pedagang Islam dan penduduk dari berbagai daerah. Agama dan kebudayaan Islam dari Malaka menyebar ke wilayah Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku.
Dalam suasana demikian, banyak raja daerah dan adipati pesisir yang masuk Islam. Contohnya Demak pada abad ke-15, Ternate pada abad ke-15, Goa pada abad ke-16, dan Banjar pada abad ke-16. Yang kedua adalah melalui perkawinan. Para pedagang muslim yang datang di Indonesia, ada sebagian di antara mereka yang kemudian menetap di kota-kota pelabuhan dan membentuk perkampungan yang disebut pekojan. Perkawinan antara putri bangsawan dan pedagang muslim akhirnya berlangsung. Perkawinan ini dilakukan secara Islam, yaitu dengan mengucapkan atau menirukan 2 kalimat syahadat. Upacara perkawinan berjalan dengan mudah karena tanpa pentasbihan atau upacara-upacara yang panjang, lebar, dan mendalam. Dalam babat Tanah Jawi, misalnya diceritakan perkawinan antara Maulana Ishak dan Putri Raja Belambangan yang kemudian melahirkan Sunan Giri, sedangkan dalam babat Cirebon diceritakan perkawinan Putri Kawunganten dengan Sunan Gunung Jati. Yang ketiga adalah melalui tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik dan hal-hal yang bersifat magis. Ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan alam pikiran seperti pada mistik Indonesia, Hindu antara lain Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Siti Jenar. Yang keempat adalah melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Dan pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam karena merupakan tempat pembinaan calon-calon guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Setelah menamatkan pelajaran di pesantren, murid-murid atau para santri akan kembali ke kampung halamannya. Yang kelima adalah melalui seni budaya. Dalam menyebarkan agama Islam, sebagian wali menggunakan media seni budaya yang sudah ada dan disenangi masyarakat. Pada perayaan hari keagamaan seperti Maulid Nabi, misalnya seni tari dan peralatan musik tradisional atau gamelan, dipakai untuk meramaikan suasana. Sunan Kalijaga yang sangat mahir memainkan wayang memanfaatkan kesenian ini sebagai sarana untuk menyampaikan agama Islam kepada masyarakat, yaitu memasukkan unsur-unsur Islam dalam cerita dan pertunjukannya. Senjata Puntadewa yang bernama Jimat Kalimasada misalnya dihubungkan dengan duat kalimat syahadat yang berisi pengakuan terhadap Allah dan Nabi Muhammad SAW. Masyarakat yang menyaksikan pertunjukan Sunan Kalijaga akhirnya mengenal agama Islam dan tertarik ingin menjadikan Islam sebagai agamanya. Yang keenam adalah melalui dakwah. Penyebaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa, sangat berkaitan dengan pengaruh para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka inilah yang berperan paling besar dalam penyebaran agama Islam melalui metode dakwah. Yang ketujuh adalah melalui kekuasaan politik. Artinya penyebaran Islam di Nusantara tidak terlepas dari dukungan yang kuat dari para sultan. Di Pulau Jawa misalnya, Kesultanan Demak merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung perkembangan Islam. Begitu juga raja-raja lainnya di seluruh Nusantara. Raja Gowatalo di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama sebagai yang dilakukan oleh Demak di Jawa. Dan para sultan di seluruh Nusantara melakukan komunikasi, bahu-membahu, dan tolong-menolong dalam melindungi dakwah Islam di Nusantara. Selanjutnya, corak Islam di Nusantara. Sejak awal Masehi, kawasan Nusantara telah berfungsi sebagai jalur lintas perdagangan bagi kawasan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Selatan. Islam telah masuk, tumbuh, dan berkembang di wilayah Nusantara dengan cukup pesat. Mengingat kedatangan Islam ke Nusantara yang pada saat itu sudah memiliki budaya Hindu-Buddha, Islam mampu berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang telah memiliki akar budaya yang cukup kuat dan lama. Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara mengalami berbagai cara dan dinamika, antara lain dengan perdagangan, pernikahan, sosial budaya, dan sebagainya.
Hal ini menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan Islam di wilayah ini memiliki corak tersendiri. 1. Masa Kesultanan. Di daerah-daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha seperti daerah-daerah Aceh dan Minangkabau di Sumatera dan Banten di Jawa, agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan diri dalam bentuk yang lebih murni. Di Kerajaan Banjar, dengan masuk Islamnya raja, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit, karena raja menunjangnya dengan fasilitas dan kemudahan-kemudahan lainnya, dan hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersendikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di Kerajaan Banjar ini diwujudkan dengan adanya mufti dan kadi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Di kerajaan ini telah berhasil pengkodifikasian hukum-hukum yang sepenuhnya berorientasi pada hukum Islam yang dinamakan Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang ini, timbul kesan bahwa kedudukan mufti mirip dengan Mahkamah Agung sekarang, yang bertugas mengontrol dan kalau perlu berfungsi sebagai lembaga untuk naik banding dari mahkamah biasa. Tercatat dalam sejarah Banjar, diberlakukannya hukum bunuh bagi orang murtad, hukum potong tangan untuk pencuri dan mendera bagi yang kedapatan berbuat zina. Yang kedua, masa penjajahan. Di tengah-tengah proses transformasi sosial yang relatif damai, datanglah pedagang-pedagang barat yaitu Portugis, kemudian Spanyol, disusul Belanda dan Inggris. Tujuannya adalah menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia di sepanjang pesisir kepulauan Nusantara ini. Pada mulanya, mereka datang ke Indonesia hanya untuk menjalinkan hubungan dagang karena Indonesia kaya akan rempah-rempah. Tetapi kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut dan menjadi tuan bagi bangsa Indonesia. Apalagi setelah kedatangan Soek Horgronya yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab, pemerintah Hindia Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia karena Soek mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu, ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam di Indonesia. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dalam 3 kategori, yaitu 1. Bidang agama murni atau ibadah, 2. Bidang sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga, politik. Terhadap bidang agama murni, pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku sehingga pada waktu itu dicetuskanlah teori untuk membatasi keberlakuan hukum Islam, yakni teori resepti, yang maksudnya hukum Islam baru tidak diberlakukan apabila bertentangan dengan adat kebiasaan. Oleh karena itu, terjadi kemandekan hukum Islam. Sedangkan dalam bidang politik, pemerintah melarang keras orang Islam membahas hukum Islam baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik ketatanegaraan atau kenegaraan. Politik Islamnya Soek Horgronya menjelang permulaan abad 20, umat Islam Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah menghadapi 3 tayangan dari politik Hindia Belanda, yaitu politik David Tempera, politik penindasan dengan kekerasan, dan politik menjinakkan melalui asosiasi. Namun, ajaran Islam pada hakikatnya terlalu dinamis untuk dapat dijinakkan begitu saja. Dengan pengalaman tersebut, orang Islam bangkit dengan menggunakan taktik baru, bukan dengan perlawanan fisik, tetapi dengan membangun organisasi. Oleh karena itu, masa terakhir kekuasaan Belanda di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya kesadaran berpolitik bagi bangsa Indonesia.
sebagai hasil perubahan-perubahan sosial dan ekonomi, dampak dari pendidikan Barat, serta gagasan-gagasan aliran pembaruan Islam di Mesir. Akibat dari situasi ini, timbullah perkumpulan-perkumpulan politik baru dan muncullah pemikir-pemikir politik yang sadar diri. Karena persatuan dalam syarikat Islam itu berdasarkan ideologi Islam, yakni hanya orang Indonesia yang beragama Islamlah yang dapat diterima dalam organisasi tersebut. Para pejabat dan pemerintah atau pangreh praja ditolak dari keanggotaan itu. Persaingan antar partai-partai politik itu mengakibatkan putusnya hubungan antara pemimpin Islam, yaitu santri dan para pengikut tradisi Jawa atau Abangan. Di kalangan santri sendiri, dengan lahirnya gerakan pembaruan Islam dari Mesir yang mengompromikan rasionalisme Barat dengan fundamentalisme Islam telah menimbulkan perpecahan, sehingga sejak itu di kalangan kaum muslimin terdapat dua kubu, yaitu para cendekiawan muslimin berpendidikan Barat dan para kiai serta ulama tradisional. Selama pendidikan Jepang, pihak Jepang rupanya lebih memihak kepada kaum muslimin daripada golongan nasionalis karena mereka berusaha menggunakan agama untuk tujuan perang mereka. Ada 3 perantara politik berikut ini yang merupakan hasil bentukan pemerintah Jepang yang menguntungkan kaum muslimin, yaitu 1. Sumubu, yaitu kantor urusan agama yang menggantikan kantor urusan pribumi zaman Belanda. 2. Masyumi, yaitu singkatan dari Majelis Syura Muslimin Indonesia yang menggantikan MIAI yang dibubarkan pada bulan Oktober 1943. Yang ketiga, Hizbullah, Partai Allah dan Angkatan Allah, semacam organisasi militer untuk pemuda-pemuda muslimin yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Yang keempat, corak awal Islam Nusantara sampai abad 17. Islam datang ke Nusantara diperkirakan sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan dan mengislamisasi diperkirakan pada abad ke-13. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah atau dari wilayah sekitar India dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Perkembangannya pada abad ke-13 sampai awal abad ke-15 ditandai dengan banyaknya pemukim muslim baik di Sumatera maupun di Jawa seperti di pesisir-pesisir pantai. Kemunculan dan perkembangan Islam di kawasan Nusantara menimbulkan transformasi kebudayaan peradaban lokal. Pada awal penyebarannya, Islam tampak berkembang pesat di wilayah-wilayah yang tidak banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha, yaitu Aceh, Minangkabau, Banten, Makassar, Maluku, serta wilayah-wilayah lain yang para penguasa lokalnya memiliki akses langsung kepada peradaban kosmopolitan berkat maraknya perdagangan antar bangsa ketika itu. Terjadinya transformasi kebudayaan peradaban dari sistem keagamaan lokal kepada sistem keagamaan Islam disebut revolusi agama. Kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Yang pertama, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara. Pada abad ke-16, mulai terdapat suasana baru di perairan Indonesia. Selama berabad-abad, perairan Nusantara hanya dilayari oleh kapal-kapal dari Indonesia dan Asia, seperti Cina, Peru, Gujarat, Benggala, Persia, dan Arab. Tetapi sejak abad ke-16, di perairan Nusantara muncul pelaut-pelaut dari Eropa. Kemajuan ilmu dan teknik pelayaran menyebabkan pelaut-pelaut Eropa itu mampu berlayar dengan menggunakan kapal sampai perairan Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan Islam di Indonesia menyebabkan berdirinya kerajaan Islam. Kemudian, karena Indonesia kaya raya, maka datanglah bangsa-bangsa Barat, di antaranya Portugis di tahun 1512, kemudian disusul dengan Spanyol di tahun 1521, lalu Perancis pada tahun 1529, dan Belanda pada tahun 1596.
Baru Inggris datang kemudian. Lalu yang kedua, penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Bangsa-bangsa Barat melalui penjelajahan samudra berhasil mencapai Indonesia. Bangsa apa sajakah yang berhasil mendarat di Indonesia? Bangsa Barat yang berhasil mendarat di Indonesia antara lain bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia pada awalnya melalui persekutuan dagang. Persekutuan dagang bangsa Eropa berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia melalui praktik monopoli. Kemudian, latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Proses masuknya bangsa Eropa di Indonesia ialah pada saat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Yang menyebabkan bangsa Eropa ingin mencari pusat atau sumber di mana rempah-rempah itu berada. Latar belakangnya antara lain, yang pertama, ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang kedua, kemajuan pengetahuan dan teknologi seperti kapal, kompas, dan meriam. Yang ketiga, hasrat untuk menjelajahi dunia. Yang keempat, melanjutkan perang salib. Yang kelima, tulisan Marco Polo dalam bukunya Book of Various Experience atau Keajaiban Dunia yang berisi kisah perjalanan Marco Polo yang menceritakan bahwa daerah Asia alamnya sangat indah, subur, dan memiliki banyak kekayaan alam. Kemudian yang keenam, buku tulisan Tom Paris, Summa Oriental, yang mengatakan bahwa Asia tanahnya sangat subur dan iklimnya baik. Kemudian yang terakhir, mewujudkan 3G, yaitu gold atau mencari emas atau kekayaan, glory atau mencari kemuliaan atau kejayaan, dan gospel yaitu penyebaran agama Kristen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.